Oke, halo semuanya. Kita akan coba presentasikan soal Extraordinary CBT versi Rosetta, atau kita sebut sebagai versi 4. Nah, di sini adalah perubahan atau update dari yang sebelumnya. Ini benar-benar berubah total ya dari sebelumnya, yaitu versi ristretto ataupun versi latte dan bawahnya versi robusta. Jadi yang pertama adalah kita memigrasikan sebuah teknologi baru ya. Maksud saya mengimplementasikan teknologi baru. Yang sebelumnya kita pakai PHP, nah ini kita switch ke Golang ya dari sisi backendnya. Lalu dari sisi frontendnya, dari versi 1 sampai 3 ini kita konsisten pakai versi 2 ya. Nah, sekarang kita ubah lagi ke versi 3, naik satu versi ya. Selain itu secara teknis emang banyak ya perubahan-perubahan karena memang ini udah berbeda ya dari framework dan juga dari bahasanya. Bahkan saya udah coba banyak hal ya, termasuk penggunaan Swol, penggunaan route runner ya untuk PHP sehingga bisa mempercepat lajunya aplikasi kita atau load aplikasi kita. Tapi rasanya itu lebih sulit ya instalasi bagi teman-teman. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya instalasi ini lebih mudah tetapi performanya juga lebih meningkat. Nah, ini saya migrasi ke Golang aja gitu. Lalu apa sih yang berubah di versi 4 ini gitu ya? Kalau cuman bawa yang lama ke yang baru itu nggak seru lah ya. Nah, ini ya, yang pertama kita lahirkan yang namanya adalah kompetensi ya. Jadi saya menyadari bahwa versi sebelumnya ya kita mengenal yang namanya acak soal ya. Nah, acak soal ini dia misal kita punya 3 ya atau 4 soal pilihan ganda gitu. Lalu kita set maksimal itu 2 soal gitu. Ketika kita set 2 soal, sedangkan yang kita input adalah 4, lalu ketika di jadwal kita set sebagai random, dia akan randomnya itu ngambil di antara 4 itu. Dua soal di antara 4. Padahal misal nomor 1 dan nomor 2 adalah kompetisi A, nomor 3 dan 4 adalah kompetisi B. Sehingga tidak memungkinkan ya, mungkin saja satu user dapatnya kompetisi berapa gitu ya, yang lain dapatnya ya yang lain intinya, sehingga mereka tidak dapat ya kompetensi yang diharapkan. Nah, makanya kita lahirkan yang namanya kompetensi ini. Jadi mungkin nanti setiap soal itu kita grouping berdasarkan kompetensinya, entah tipe datanya A atau maksud saya tipe soalnya A, B, C, D itu nggak penting sekarang ya. Penting adalah kompetensinya sama, maka itu yang akan kita random. Lalu yang kedua adalah masalah penilaian berbasis poin ya. Kalau sebelumnya kita 1 dan 0, sekarang kita penilaiannya adalah poin ya. Setiap soal memiliki poin. Sehingga kedepannya ini banyak yang bisa kita kembangkan dari sini. Sehingga juga nanti di fitur ini ada yang namanya penilaian secara mutlak dan juga tidak mutlak ya, tentu lawannya. Misalnya, contoh yang paling sederhana adalah di dalam pilihan ganda. Di pilihan ganda, kita mengenal yang namanya pilihan ganda kompleks ya, maksud saya A, B, C gitu ya. Misalnya dia punya jawaban A, B, C, terus siswanya cuma jawab A sama B gitu. Nah, seharusnya ketika penilaiannya tidak mutlak ya, dia berbasis poin di sini, kita bisa melihat perbandingannya. Oh, secara fakta bahwa seharusnya dia mendapat poin 2/3 dari poin soal tersebut ya kan, karena dia berhasil menjawab 2. Lalu yang ketiga adalah role menu ya. Jadi sebelumnya di versi sebelumnya kita memang tidak ada ya masalah ini ya. Kita fix di 3 role. 3 role ini ya fix ya menunya, tidak bisa kita ubah. Lalu yang terakhir adalah kita menambahkan 4 tipe soal baru. Tipe soalnya apa aja nanti kita bahas di tempat lain. Ini presentasi aja secara singkat ya. Lalu harapannya apa nih setelah update ini apa? Ini kan ya, ini tentu yang pertama adalah instalasinya semoga lebih mudah ya.
Karena sebelumnya kita perlu instalasi compilernya, maksud saya adalah interpreternya ya. Sekarang harusnya tidak usah ya. Lalu yang kedua, saya berharap tentu performanya lebih baik ya dibanding bahasa sebelumnya atau dibanding teknologi sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah tentu problem-problem yang umum ya, yang common terjadi di versi 1, 2, dan 3 itu bisa selesai di versi 4. Contoh yang paling umum adalah masalah gambar ya, atau masalah storage ya, masalah itulah. Lalu yang keempat adalah tentu kita berharap dukungan yang lebih baik. Tadi ya, tentu ini instalasinya semoga menjadi lebih mudah ya. Lalu yang kedua tadi ya, performanya lebih baik ya. Karena kita juga udah nggak perlu lagi yang namanya interpreter ya. Karena sekarang kita full maksud saya menggunakan binary. Lalu ya ini ya, problemnya terselesaikan, masalah-masalah umum. Lalu tentu dukungannya yang lebih baik. Karena dari segi new teknologi kita berharap hal-hal yang berbau fitur-fitur yang agaknya sulit ya diimplementasikan di versi sebelumnya, dengan teknologi sebelumnya kita bisa implementasikan di sini. Terus versi Ristretto gimana? Ini versi yang sebelumnya ya, versi 3. Terus gimana nasibnya ya? Nasibnya tetap kita kembangkan, tetap kita jalankan, dan tetap kita coba maintain ya. Karena memang nggak semua sekolah kira-kira nggak perlu amat ya pakai versi ini gitu. Kalau cuma 10 atau cuma 100 orang kayaknya nggak perlu banget. Dan juga dia nggak perlu sewa hosting ya, hosting yang memang support binary execution ya. Cukup pakai hosting biasa ya, ini bisa dijalankan. Jadi nanti versi Ristretto ini kita hanya menyediakan yang versi yang akan kita kembangkan adalah yang versi hostingnya aja ya. Oke, lalu sekian, thank you. Itu aja presentasi kita kali ini di dalam Extraordinary CBT versi 4.